Shalom, puji Tuhan. Satu sukacita yang besar karena pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan hidup kita. Merenungkan firman Tuhan sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita. Pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati bersama saya dan semua para pemirsa, pendengar, jemaat-jemaat Tuhan di mana saja berada, kita datang sujud takluk di bawah kaki Kristus untuk memohon pertolongan bimbingannya bagi setiap kita. Mari kita akan mendengar firman Tuhan, menyambutnya. Setiap orang datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan penuhi saya sekarang, Tuhan penuhi hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan, penuhi sekarang Tuhan. Kita merindukan Dia. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Oh, ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Mari sama-sama penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan, jamalah hidupku, jamalah hidupku Tuhan, jamalah
hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, datanglah Tuhan, datanglah Roh Kudus, penuhi kami, basahi tanah hati kami yang gersang Tuhan. Terima kasih Bapa. Pergumulan, cobaan, ancaman apapun ya Tuhan, kekeringan hidup kami ya Bapa, kami datang padamu Tuhan. Basahilah dengan air firman-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Jamah semua kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Para pemirsa, pendengar di rumah, di mana saja berada ya Tuhan, umat-umat-Mu, para saleh-saleh-Mu Tuhan, penuhi kami semua. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah isi hati-Mu, firman-Mu adalah perkataan-perkataan-Mu sendiri. Hamba cuma sebagai alat-Mu Bapa untuk menyampaikannya. Hamba cuma sebagai saluran-Mu Tuhan. Mohon pengurapan otoritas marifat sorgawi. Hamba terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Sampaikan terus firman ini dengan hikmat kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa siap menyampaikan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kuasa dari tempat yang maha tinggi memenuhi setiap hati kita. Pagi hari ini Anda membutuhkan Tuhan. Hari ini Anda membutuhkan Dia. Mungkin Anda punya persoalan-persoalan yang berat. Anda punya sakit penyakit. Anda punya hal-hal yang lain tentang kehidupan ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema keuntungan yang kita dapati ketika kita beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, keuntungan yang kita dapati ketika kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Atau dalam arti yang sederhana, kalau saya beribadah, hal-hal apa yang saya dapatkan dari Tuhan? Kalau saya ke gereja, saya beribadah apa saja, hal-hal apa yang Tuhan akan berikan kepada saya? Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, begitu banyak orang menjadi takut, menjadi bimbang akan masa depannya, akan kehidupannya, kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Mari kita lihat Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berkata begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku Allah, Aku Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beribadah kepada Tuhan. Siapa yang beribadah kepada Tuhan? Umat-umat Israel disampaikan dengan tegas oleh Tuhan, oleh Allah kepada mereka bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan. Mereka harus beribadah kepada Allah supaya roti, makanan, air minumannya diberkati Tuhan, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit, segala sakit penyakit dari tengah-tengah mereka. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, keuntungan yang kita dapati ketika kita beribadah kepada Tuhan. Tidak sia-sia Anda beribadah. Anda tidak membuang waktu dengan cuma-cuma, dengan percuma ketika Anda punya satu usaha untuk beribadah kepada Tuhan. Ayat ini cukup jelas bagi kita. Kalau ada sebab, ada akibat. Ya. Kalau ada taburan, ada penuaian. Kalau saya melakukan ini, maka akan menjadi itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasih ini bicara tentang ibadah. Haleluya.
Beribadah dalam konteks perjanjian lama, beribadah dalam konteks perjanjian lama itu artinya beribadah itu disebut sebagai pelayanan. Ya. Jadi ibadah kita itu adalah pelayanan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Umat-umat yang melayani Tuhan. Jadi konteks perjanjian lama itu ibadah itu sama dengan pelayanan. Yang disebut dalam terjemahan aslinya avoda. Avoda itu artinya pelayanan. Saya beribadah berarti saya sedang melayani Allah saya, Tuhan saya. Di dalam perjanjian baru terjemahan Greek atau Yunani di sana katakan pelayanan itu adalah latria. Latria. Jadi waktu saya beribadah dalam perjanjian baru itu saya sedang melayani Tuhan. Melayani di dalam face to face, muka dengan muka. Di situ ada satu sukacita yang besar karena mereka diizinkan dalam satu anugerah yang besar, rahmat dan kemuliaan pengagungan itu untuk melayani Raja di atas segala raja. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Jadi beribadah adalah perbuatan untuk menyatakan bukti kepada Allah yang didasarkan pada ketaatan mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau Anda beribadah memuliakan Dia, Anda sedang mengagungkan Dia. Jadi bukti perbuatan beribadah adalah perbuatan untuk menyatakan bukti kepada Allah yang didasarkan pada ketaatan kita untuk mengerjakan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi kalau Anda beribadah, Anda menunjukkan ketaatan Anda dan Anda menunjukkan bahwa Anda menjauhi semua larangan-larangan Allah, larangan-larangan firman Tuhan, yaitu hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Jadi orang-orang yang beribadah, mereka melayani Tuhan, mereka merindukan satu pemulihan, satu lagi reformasi dalam hidup mereka. Mereka rindukan ada inovasi baru di dalam kehidupan rohani mereka. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Jadi di dalam peribadatan kita, di dalam ibadah kita, di situ ada doa, ada pujian, ada persembahan, ada penyembahan, pujian, persembahan, pengagungan, ucapan syukur. Lalu kita menikmati firman-Nya. Jadi ibadah yang lengkap itu ada pujian, doa, pujian, penyembahan, doa, persembahan, dan mendengar firman Tuhan. Itu ibadah yang lengkap. Haleluya. Jadi ketika kita datang beribadah, kita menikmati firman-Nya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kemurnian suatu ibadah tidak seharusnya kita lakukan karena kita ingin diberkati Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kita beribadah bukan karena semata-mata kita mau diberkati Tuhan. Memang Tuhan itu memberkati kita, tetapi kita beribadah karena Dia adalah Tuhan. Kita beribadah karena Dia adalah sumber segala berkat itu. Dia adalah sumber kekuatan, Dia adalah sumber kesehatan, Dia adalah sumber segala-galanya. Kalau cuma tentang berkat itu sangat kecil bagi Tuhan. Jadi kita beribadah bukan semata-mata karena kita diberkati, kita akan diberkati, tapi kita beribadah karena Dia adalah Tuhan, sumber segala-galanya, termasuk sumber kehidupan kita, sumber keselamatan kita. Kalau kita beribadah cuma untuk mengejar berkat, kita sama saja dengan orang-orang dunia yang mencari berkat dengan mungkin bertapa di gunung atau memakai magic. Allah kita tidak sama seperti Allah-Allah dunia ini. Allah kita tidak sebanding dengan Allah-Allah dunia ini. Allah kita tidak tertandingi oleh siapapun. Anda beribadah karena Dia adalah Allah. Anda beribadah karena Dia adalah Tuhan. Dia penciptamu, pencipta langit dan bumi. Bahkan Dia adalah penebus segala dosa-dosamu, dan Dia adalah pemberi keselamatan kekal itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Jadi kemurnian satu ibadah itu tidak seharusnya karena kita ingin diberkati, tetapi di dalam ibadah itu sudah mengandung janji-janji berkat. Haleluya. Sudah mengandung janji-janji berkat. Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia sangat luar biasa. Coba kita lihat Mazmur 105 ayat 37. Mazmur 105 ayatnya yang ke-37. Kata firman Tuhan seperti apa?
Mazmur 105. Haleluya, haleluya. Ayatnya yang ke-37, firman Tuhan berkata begini. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Tuhan menuntun mereka, suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Tuhan menuntun orang-orang yang setia, orang-orang yang beribadah kepadanya. Haleluya. Tuhan menuntun mereka, tidak ada yang tergelincir. Dia baik bagi kita. Jadi kalau Anda beribadah kepada Tuhan hari ini, Anda sedang melayani Tuhan. Selama ini orang berpikir ibadah itu artinya apa? Cuma datang kebaktian, sembahyang, buang waktu. Tapi saya ingin beritahukan bahwa ketika Anda beribadah, Anda sedang melayani Rajamu, Tuhanmu, Juru Selamatmu. Mari kita masuk pada isi dari firman Tuhan ini. Berkat-berkat apa saja yang Allah berikan ketika kita beribadah? Berkat-berkat apa saja yang Allah berikan ketika kita beribadah? Yang pertama, berkat yang Allah berikan ketika kita beribadah. Berkat yang pertama adalah seperti konteks firman Tuhan tadi. Berkat makanan dan minuman. Haleluya. Kebutuhan-kebutuhan jasmani kita diberkati oleh Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan rohani kita diberkati oleh Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Baca kalimat ini baik. Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati. Ayat 25 tadi. Tetapi haruslah engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Tuhan yang akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Kebutuhan-kebutuhan jasmani kita diberkati. Berkat yang kita terima itu dari tangan Tuhan. Makananmu, minumanmu, itu dari tangan Tuhan. Haleluya. Mungkin engkau berbelanja di pasar dan membeli makanan, minuman di toko dan disiapkan. Tetapi karena engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan yang selalu beribadah kepada Tuhan, berkat-berkat yang engkau nikmati adalah berkat-berkat dari tangan Tuhan. Dalam artian berkat-berkat yang telah disuci kuduskan, diberkati oleh Tuhan. Saya tidak pernah berpikir, dan saya berpikir kalau seandainya COVID-19, virus corona ini terjangkit dari manusia dan juga terjangkit pada makanan, buah-buahan, sayur, ikan, daging, beras, sagu dan lain-lainnya, kita mau makan apa? Tetapi bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah kita, orang-orang yang suka beribadah, orang-orang yang setia beribadah, Tuhan penjamin hidup mereka. Dia berkata, aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Semua makanan dan minuman yang kita konsumsi, kita terima, semua itu kita yakini datang dari tangan Tuhan yang telah disuci kuduskan dan diberkati olehnya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita lihat ketika Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu, mereka membutuhkan makanan. Mereka tidak berkebun, mereka tidak membawa bekal yang begitu banyak untuk sekitar 40 tahun. Tidak, 40 tahun perjalanan itu. Tetapi Allah dengan dahsyatnya, kalau kamu berkati roti, aku akan memberi, bahkan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Allah menjamin mereka dengan mana dari sorga setiap pagi. Bahkan Allah menjamin mereka dengan burung puyuh setiap hari. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, dunia boleh kekeringan, dunia boleh mengalami krisis dan resesi yang mungkin menyeluruh secara global. Tapi saya percaya bahwa
Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, Allah mampu menyuplai semua kebutuhan mereka dari sorga, seperti mana yang diberikan kepada Israel yang beribadah kepada Tuhan. Mana setiap pagi. Teringat Elia yang tinggal di sungai Kerit. Dia minum dari air sungai Kerit, dan setiap pagi dan petang Allah memerintahkan burung gagak untuk melayani Elia dengan daging dan roti. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, para pendengar pemirsa, Dia Allah yang luar biasa. Dia penjamin hidup kita. Ketika engkau adalah orang yang setia, taat beribadah, jaminanmu adalah sumber yang mengherankan. Jaminanmu adalah sumber yang spektakuler. Jaminanmu adalah sumber yang tak pernah habis-habisnya. Jaminanmu adalah sumber yang menakjubkan, seperti Elia yang dilayani oleh seekor burung gagak kita. Jaminan sangat luar biasa. Jaminan konsekuensi dari sebuah peribadatan kita itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Saya ingin beritahu bahwa jangan pernah mundur, jangan pernah menyesal, karena menjadi orang Kristen Anda harus selalu beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, memberkati Tuhan dengan persembahan-persembahanmu. Itu untuk keuntunganmu, bukan untuk keuntungan Tuhan. Karena ketika engkau beribadah, engkau sedang melayani Tuhan di mejanya, engkau sedang melayani Tuhan di dalam jamuannya. Kau bekerja bagi Dia. Semua orang yang bekerja bagi Tuhan diberi upah oleh Tuhan. Semua orang yang bekerja bagi Tuhan diberi berkat-berkat yang luar biasa. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, inilah berkat-berkat yang kita terima dari tangan Tuhan. Elia menerima langsung dari tangan Tuhan lewat burung gagak itu. Kita seperti bayi yang lemah, bayi yang tidak berdaya, disuap oleh Tuhan karena kita setia melayani Dia. Ada di mana saja Anda, di kota-kota, di kampung-kampung, di desa-desa, di tempat-tempat pelayanan yang paling terpencil, di tempat-tempat pelayanan yang minus, sulit berkatnya, tetap melayani Dia. Di meja raja itu, di meja jamuan Sang Agung penuh kuasa itu, ada aliran-aliran berkat yang tak pernah habis-habisnya. Terus beribadah kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau kekurangan, hari ini engkau terbatas. Beribadah kepada Tuhan, datanglah kepada Dia. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kalau kita lihat Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6, apa kata Tuhan di sana? Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata tentang berkat bagi orang-orang yang beribadah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Haleluya. Jaminan yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, berkat Tuhan juga adalah kekuatan yang diberikan kepada kita dalam menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup. Dia jaminan hidup kita yang luar biasa. Kalau Anda beribadah kepada Tuhan, bukan saja roti makananmu, air minumanmu diberkati, tapi Tuhan akan memberkati segala jeripayamu, segala pekerjaan, segala buah tanganmu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat adalah semua pemberian Allah. Hari ini engkau terima semua pemberian Allah dari mejanya. Berkat adalah kemampuan Allah yang diberikan kepada kita
Berkat adalah kemampuan Allah yang diberikan kepada kita. Jadi hidup ini mau senang susah tetap beribadah agar berkat-berkat itu dialirkan bagi kita. Saya tidak berbicara tentang teologi kemakmuran, tapi saya mau berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan. Memang ikut Tuhan itu ada salib, tapi kalau engkau tetap setia, di ujung salib itu ada kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, Mazmur pasal 37 ayat 25. Coba kita lihat Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Apa kata firman Tuhan di sana? Bagi kita yang setia kepada Tuhan, bagi kita yang percaya kepadanya, adalah jaminan bagi kita. Allah adalah jaminan bagi kita. 37:25. Mazmur 37:25 firman Tuhan berkata begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Mazmur katakan, sejak aku muda sampai sekarang aku sudah tua, aku tidak pernah melihat orang-orang yang setia beribadah itu, setia kepada Tuhan itu, anak cucunya duduk di pinggir-pinggir jalan dan meminta roti. Mereka selalu diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Elia, janda Sarfat dijamin Tuhan, mereka makan dari tangan Tuhan. Jemaat Tuhan, mau lihat mujizat-mujizat yang besar, engkau harus beribadah kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau tidak beribadah, mungkin Anda sedang berpikir untuk menghentikan semua pertolongan Tuhan. Hari-hari ini mungkin Anda tidak beribadah, mungkin Anda sedang berpikir untuk menghentikan semua intervensi Allah atas hidupmu. Ingat bahwa hidup kita semata-mata diselenggarakan oleh Tuhan. Injil Yohanes berkata, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, hanya di dalam Tuhan. Setialah beribadah, Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Tuhan akan memberkati seisi rumahmu, istrimu, anak-anakmu, usahamu, pekerjaanmu, apa saja yang kau kerjakan, pelayananmu, semua diberkati oleh Tuhan. Sekolahmu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan akan memberi engkau pikiran-pikiran, ide-ide yang memberkati hidupmu. Puji nama Tuhan. Tetap setia, sebab ketika engkau beribadah ada berkat-berkat yang ajaib. Kalau saya beribadah, apa yang Tuhan berikan kepada saya? Bagian yang kedua, ini janji yang luar biasa. Bagian yang kedua, untuk orang-orang yang beribadah, setia, taat beribadah, firman Tuhan katakan di bagian yang kedua, segala penyakit dijauhkan dari hidupnya. Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit dari keluargamu, dari hidupmu. Tuhan akan menjauhkan COVID-19, corona dari tengah-tengahmu. Mungkin corona sudah ada, tapi Anda belum pernah kena, karena ada sebab, ada akibat. Tetap setia. Orang-orang yang mau dilindungi Tuhan dari sakit penyakit, baik suami, istri, anak-anak, dia harus beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau engkau mau sakit dan tidak ada tanggung jawab Tuhan, silakan tidak beribadah, silakan tinggalkan Tuhan, silakan tidak melayani dia di mejanya, silakan tidak melayani dia di meja jamuannya. Haleluya. Saya pikir kita paham semua. Bagian kedua ini luar biasa. Allah sangat peduli dengan kesehatan kita. Tuhan sangat peduli dengan kesehatan kita. Yesus pun sangat peduli dengan kesehatan semua manusia. Oleh sebab itu dia melakukan mujizat-mujizat kesembuhan pada waktu 3,5 tahun pelayanannya di bumi ini. Jadi Allah sangat peduli dengan kesehatan kita, apalagi sebagai jemaat-jemaat, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan. Mengapa Allah peduli dengan kesehatan kita? Karena kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 itu. Orang-orang yang melayani Tuhan di mejanya, di meja jamuannya, mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati.
Jadi ibadah yang sejati itu dari pihak manusia. Kita harus memberi persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Kalau hari ini engkau belum setia beribadah, jangan terlambat sampai engkau mengalami kerugian yang lebih fatal lagi. Bahkan engkau mengalami stres, depresi, dan akhirnya datanglah bagian kehidupan yang tidak diinginkan. Lekas-lekas segera datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kalau rohani kita sehat, saya katakan pasti jasmani juga sehat. Sekali lagi, kalau rohanimu sehat, jasmanimu pasti juga sehat. Jangan dibalik. Jasmani sehat dulu baru rohani sehat. Ya, ada orang mau sehat uangnya dulu, sehat hartanya baru cari Tuhan. Itu terbalik. Tapi awal-awalnya engkau harus memiliki kerohanian yang sehat. Kerohanian yang sehat dapat mendatangkan kehidupan jasmani yang sehat. Ingat, uang, harta dunia ini tidak bisa membeli iman, tidak bisa membeli Allah, tidak bisa membeli Yesus, tidak bisa membeli Roh Kudus. Tetapi iman itu akan mendatangkan segala berkat. Ibadah-ibadahmu akan mendatangkan segala berkat bagi pribadimu, keluargamu, dan semua orang yang bekerja bagimu, karena engkau adalah orang pilihan Allah. Jemaat yang Yesus Kristus kasih. Jadi kalau rohani sehat, rohani kita sehat, pasti jasmani kita juga sehat. Tetapi kita juga harus berhikmat dalam mengatur pola hidup kita. Sekarang mengatur pola hidup kita tentang makanan, minuman. Anak-anak Tuhan harus sehat. Gembala-gembala, pendeta-pendeta harus sehat. Karena tubuh ini adalah bait Tuhan. Alkitab katakan tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh ini adalah rumah Allah. Kita harus menjaganya. Tetap sehat dan melayani Tuhan. Haleluya. Segala penyakit akan dijauhkan. Haleluya. Anda sedang mengalami sakit apa hari ini? Atau Anda sedang takut dengan penyakit apa hari ini? Antivirusnya adalah beribadah, datang beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, antivirusnya adalah datang beribadah kepada Tuhan. Kalau virus corona belum ada obatnya, belum ada antivirusnya. Antivirus yang kekal itu adalah melayani di meja Tuhan. Antivirus yang kekal itu adalah melayani Tuhan di mejanya. Datang beribadah kepada Tuhan, maka dia akan menjauhkan segala sakit penyakit dari hidupmu, dari tengah-tengahmu. Jadi orang-orang yang datang kepada Yesus pada zaman waktu Yesus melayani 3,5 tahun, mereka juga disembuhkan. Markus pasal 16, Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai pada akhirnya itu begitu luar biasa. Orang-orang yang, kata Alkitab, orang-orang yang memberi dirinya dibaptis, tanda-tanda heran itu menyertai mereka. Mereka mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Mereka minum racun maut sekalipun mereka tidak mendapat celaka. Mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka berbahasa roh, glossolalia. Bahkan mereka menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang-orang sakit itu disembuhkan. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, mereka sembuh, dan Tuhan memberi harta rohani kepada mereka, yaitu karunia-karunia, tanda-tanda heran untuk menghardik dan mengalahkan semua kekuatan dunia ini. Jangan lagi tunggu di mana saja gerejamu, pergilah beribadah. Di mana saja ada ibadah, datanglah beribadah. Tunduklah kepada Tuhan. Hargailah Tuhan dengan beribadah kepadanya, melayani Dia, maka segala sakit penyakit akan dijauhkan daripadamu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, akhirnya di dalam ibadah kita menerima firman Tuhan. Kalau kita beribadah, di sana juga Tuhan memberi kepada kita. Kita menerima firman Tuhan sebagai makanan rohani. Kita menerima firman Tuhan sebagai roti kehidupan, bahkan sebagai air kehidupan.
Jadi orang-orang yang melayani di meja Tuhan, mereka makan dari roti kehidupan, tidak pernah lapar. Mereka minum dari air kehidupan dan tidak pernah haus lagi. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, itulah hal yang memberkati kita dan menyehatkan kita dan melindungi kita. Terlebih daripada itu, Dia menuntun kita sampai kepada hidup yang kekal. Yesus berkata, I'm the bread of life, akulah roti kehidupan. Dan Dia pun berkata, I'm the water of life, akulah air kehidupan. Dan Dia berkata dalam bagian-bagian lain, akulah pintu kepada kehidupan itu. Wah, luar biasa. Akulah terang dunia, akulah garam dunia, akulah gembala yang baik. Sampai gembala yang baik itu rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, yaitu kita sekalian. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, taat melayani Dia. Jangan pernah bosan dengan teguran-tegurannya. Jangan pernah tersinggung dengan apa perkataan-perkataannya. Tetap melayani di mejanya. Roti makananmu akan diberkati. Hidupmu, keluargamu, istrimu, anak-anakmu, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, reputasimu, semua akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan iman rohanimu diberkati oleh Tuhan. Dan Dia akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah hidupmu, rumah tanggamu, kampungmu, kotamu, negaramu, bangsamu. Karena engkau hidup melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, yang memegang kendali bumi ini, yang mengatur segala sesuatu dengan otoritasnya yang dahsyat dan luar biasa itu. Dia berkata, akulah roti kehidupan, air kehidupan. Jadi jemaat yang Yesus Kristus kasihi, di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, bagian yang terakhir, Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, itu dengan jelas Yesus berkata di dalam firman-Nya. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Siapa yang percaya kepada Allah, melayani Allah, dia tidak akan pernah lapar, dia tidak akan pernah haus. Haleluya. Tuhan Yesus mau menolong kita semua di akhir firman Tuhan pada minggu ini. Jadi pernyataan ayat ini menyatakan bahwa Kristus adalah makanan yang juga memelihara kehidupan rohani kita. Jadi Kristus adalah makanan dan minuman yang memelihara hidup rohani kita. Jadi Kristus adalah kebutuhan kita yang terbesar, kebutuhan jasmani rohani. Jadi Kristus akan terus mengendalikan hidup kita. Dia adalah makanan yang memelihara kehidupan rohani kita. Kalau Anda melayani di meja rajamu, meja Tuhanmu, engkau juga akan mendapat makanan dan minuman di sana. Makanan minuman yang dari Allah itu adalah yang rohani, untuk memenuhi jiwa dan rohmu, memuaskan jiwa dan rohmu. Puji nama Tuhan. Akhirnya diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, melakukan setiap waktu. Pemirsa, pendengar, di mana saja Anda berada, jangan pernah tinggalkan ibadah-ibadahmu. Sebab di dalam ibadah itu mengandung janji kekekalan. Di dalam ibadah itu engkau sedang melayani Tuhan, engkau sedang melayani Rajamu. Di sanalah engkau melihat tangannya yang penuh dengan belas kasihan, untuk memberkati roti makananmu, air minumanmu, untuk memberkati usaha pekerjaanmu. Apapun yang engkau mengerjakan dari tanganmu diberkati oleh Tuhan, dan Dia akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, akhirnya saya, Pendeta Robi Marini, menyampaikan terima kasih kepada para pemirsa, pendengar, teman-teman, sahabat-sahabat bekerja di ladang Tuhan, dan di mana saja jemaat-jemaat berada yang mengikuti siaran atau mengikuti khotbah-khotbah sepanjang minggu pagi ini. Saya ingin menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati atensinya, Tuhan memberkati untuk sudah mengikuti bagian-bagian ini. Biarlah dengan kesetiaan dan ketaatan kita beribadah kepada Tuhan, Dia akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita. Bahkan Dia akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Akhiri khotbah ini. Oh haleluya, haleluya.
Glory, glory Yesus, ku muliakan namamu. Yesuslah roti kehidupan, Yesuslah air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Haleluya, katakan Yesuslah roti kehidupan. Yesuslah roti kehidupan, Yesuslah air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Yesuslah roti kehidupan, Yesuslah roti kehidupan, Yesuslah air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Siapa makan, siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Siapa makan, siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ajar kami setia Tuhan, ajar kami taat akan firman-Mu, ajar kami setia datang beribadah kepadamu, taat melayani-Mu Tuhan di meja-Mu. Glory, glory, hosana bagi-Mu ya Tuhan. Pulihkan umat-Mu. Terima kasih, beri hikmat-Mu bagi umat-Mu, beri pengertian ilahi, celikan mata rohani setiap kami Tuhan, agar kami mencintai-Mu dan melayani-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Hamba terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Ketika kami beribadah, ada keuntungan rohani, jasmani bagi kami. Ketika kami beribadah, Engkau memberkati roti makanan kami, air minuman kami. Engkau memberkati buah tangan kami. Engkau memberkati istri kami, suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Engkau memberkati pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan. Bahkan yang lebih dahsyat, Engkau menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang berkekurangan hari ini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Mereka yang belum beribadah dalam nama Yesus dengan firman Tuhan ini, mereka akan tunduk, takluk di bawah kehendak Tuhan dan datang melayani Tuhan di meja-Mu. Mereka yang sedang sakit hari ini Tuhan, sembuhkan mereka, jamah mereka. Mereka yang rindu beribadah kepada Tuhan, Bapa sembuhkan, jauhkan sakit penyakit daripada mereka. Nama-Mu dimuliakan. Berkati umat-Mu, para pendengar, para pemirsa sekalian. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.